Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Hanggawangsa. Saya dari mahasiswa Mercu Buana, kelas pengembangan aplikasi berbasis Rapid dengan dosen Bapak Suhendi. Pada sesi kedua, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas dari kuis pertemuan ke-11 ya, tentang karakteristik dari Agile Software Development atau pengembangan Agile pada sebuah perangkat lunak. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu Agile, macam-macam metodenya, dan perbandingan antara metode RAD dan metode Agile ini. Ya, langsung saja saya mulai. Ya, Agile Software Development. Di sini Agile sendiri menggambarkan sebuah prinsip untuk pengembangan perangkat lunak di mana persyaratan dan solusi berkembang melalui upaya kolaboratif mengatur diri sendiri plus tim dengan lintas fungsi. Agile ini menyokong satu, perencanaan adaptif, yang kedua perkembangan bertahap, yang ketiga penyampaian lebih awal, dan perbaikan terus-menerus. Mendorong respon yang cepat dan fleksibel terhadap suatu perubahan yang diinginkan oleh klien. Nah, prinsip-prinsip ini mendukung definisi dan melanjutkan perubahan pada banyak metode pembangunan perangkat lunak. Ya, model Agile ini percaya bahwa setiap proyek perlu ditangani secara berbeda. Metode yang ada perlu dirancang agar sesuai dengan persyaratan dari proyek. Tugas-tugas akan dibagi menjadi kotak waktu atau kerangka waktu kecil untuk memberikan fitur-fitur spesifik untuk perilisannya. Iterative approach diambil dan bekerja pada perangkat lunak yang berfungsi dan ditempatkan setelah beberapa iterasi. Setiap build bersifat incremental dalam beberapa fitur. Final build menampung semua fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ya, di sini bisa dilihat alurnya. Di sini ada dimana ada step iteration atau pengulangan sampai 2 atau 3 bulan. Nah, kenapa memilih metode Agile ini? Ya, yang pertama, metode Agile memberikan peluang untuk menilai arah suatu proyek sepanjang tahap pengembangannya. Dicapai melalui irama kerja reguler yang dikenal sebagai sprint atau iterasi. Di akhir sprint, tim harus mempresentasikan apa saja yang berpotensi dan meningkatkan dalam meningkatkan produk yang dapat dipesankan oleh klien. Dengan fokus pada pengulangan siklus kerja yang dihalangkan serta produk fungsional yang dihasilkan oleh metodologi Agile ini digambarkan sebagai iteratif atau incremental, di mana tim pengembang hanya memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan setiap aspek proyek dengan benar. Dalam paradigma Agile, setiap aspek pengembangan sampai persyaratan, desain, dan lain-lain akan terus ditinjau ulang sepanjang siklus hidup. Ketika sebuah tim berhenti dan mengevaluasi kembali arah proyek setiap 2 minggu sekali, selalu ada waktu untuk mengarahkannya ke arah yang lain. Hasil dari pendekatan iteratif dan incremental ini mengurangi biaya dan waktu pengembangan ke pasar, karena tim dapat mengembangkan
perangkat lunak pada saat yang sama di saat mereka mengumpulkan persyaratan. Fenomena ini dikenal sebagai analisis paralis atau paralisis analisa yang cenderung menghambat tim dari membuat kemajuan. Metodologi pengembangan agile membantu perusahaan membangun proyek yang tepat, bukan memasarkan perangkat lunak yang bahkan belum dirancang atau bisa disebut prototype. Nah, ini sedikit menyinggung tentang RAD di mana dalam tahapnya, setiap tahap prototype ini akan dicicil atau kasih tahu atau di delivery ke klien sebelum perancangan akhir sudah selesai dibuat. Nah, ini sedikit berbeda dengan metode agile di mana mereka tidak memasarkan perangkat lunak yang bahkan belum dirancang, yang artinya perangkat lunak yang masih prototype. Nah, agile ini memberdayakan tim untuk terus merencanakan ulang perilisan mereka karena untuk mengoptimalkan nilainya sepanjang pengembangan memungkinkan mereka untuk menjadi kompetitif di dalam pasar. Nah, tujuan pengembangan perangkat lunak agile ini ada beberapa, yaitu individu dan interaksi, di mana di dalam pengembangan agile ini pengorganisasian diri sendiri dan memotivasi adalah hal penting, seperti juga interaksi seperti co-location dan pair programming. Nanti kedua ini akan dijelaskan. Yang kedua, ada perangkat lunak yang dipakai. Perangkat lunak kerja versi demo ini dianggap sebagai alat komunikasi terbaik dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka daripada hanya bergantung pada dokumentasi. Yang ketiga, kolaborasi dengan pelanggan. Karena persyaratan tidak dapat dikumpulkan sepenuhnya pada awal proyek karena berbagai faktor, interaksi pelanggan yang berkelanjutan sangat penting untuk mendapatkan persyaratan produk yang tepat. Yang keempat, menangani perubahan. Pengembangan agile difokuskan pada respon yang cepat terhadap perubahan dan pengembangan yang berkelanjutan. Prinsip agile atau tujuannya didasarkan pada 12 prinsip, yaitu pertama, kepuasan pelanggan oleh penyampaian awal dan berkelanjutan menghasilkan perangkat lunak yang baik. Yang kedua, terbuka untuk perubahan kebutuhan bahkan dalam pengembangan akhir. Yang ketiga, perangkat lunak yang berfungsi akan sering dikirim setiap minggunya, bukan per bulan. Lebih erat, kerjasama setiap hari antara pelaku bisnis dan pengembang. Yang kelima, proyek dibangun oleh individu yang mengerti dan paham, yang pastinya bisa dipercaya. Yang keenam, percakapan tatap muka ialah bentuk komunikasi terbaik atau co-location. Perangkat lunak yang dapat bekerja adalah tolak ukur utama dari proses kemajuan. Yang kedelapan, pengembangan berkelanjutan mampu mempertahankan kecepatan kinerja yang konstan. Yang kesembilan, perhatian yang terus-menerus untuk keunggulan teknis dan desain yang terbaik. Yang kesepuluh, kesederhanaan, memaksimalkan jumlah pekerjaan yang belum selesai akan lebih penting. Yang kesebelas, arsitektur persyaratan dan desain terbaik muncul dari tim yang bisa mengatur diri sendiri. Yang terakhir, secara teratur tim memikirkan bagaimana menjadi lebih efektif dan lebih menyesuaikan. Nah, pro kontra dari agile mode adalah di sini ada tabel yang menampilkan pro kontra. Pro-nya adalah yang pertama, merupakan pendekatan yang sangat realistis untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, mempromosikan kerja tim dan cross training.
Yang ketiga, fungsionalitas dapat dikembangkan dengan cepat dan ditunjukkan. Persyaratan sumber daya minimum, cocok untuk persyaratan tetap atau berubah, memberikan lebih awal solusi kerja yang menyeluruh, model yang bagus untuk ruang lingkup yang terus berubah, aturan yang sedikit, pendokumentasian yang mudah untuk digunakan, memungkinkan pengembangan dan penyelesaian dilakukan bersamaan dalam konteks keseluruhan yang telah direncanakan. Perencanaan yang sedikit bahkan tanpa perencanaan mudah dikelola dan memberikan fleksibilitas kepada pengembang. Dan kontranya adalah yang pertama, tidak cocok untuk menangani dependensi yang kompleks. Lebih banyak resiko dalam jangka panjang, pemeliharaan dan ekstensibilitas. Dalam rencana keseluruhan, praktik pemimpin Project Agile ini dan PM Agile bersifat wajib. Jika tidak, maka project tidak akan berhasil. Yang keempat, ruang lingkup yang ketat mempengaruhi manajemen penyampaian, fungsionalitas yang akan disampaikan, dan penyesuaian untuk memenuhi deadline. Sangat bergantung pada interaksi pelanggan, jadi jika pelanggan tidak jelas, tim dapat didorong ke arah yang salah. Ada ketergantungan individu yang sangat tinggi karena ada sedikit dokumentasi yang dihasilkan. Pemindahan kepada anggota tim baru mungkin cukup sulit dikarenakannya kurangnya dokumentasi. Nah, ini adalah macam-macam metodologi pengujian Agile, di mana ada Scrum, Crystal Methodologies, DSDM atau Dynamic Software Development Method, Feature Driven Development, Lean Software Development, Extreme Programming. Nah, ada berbagai metodologi yang secara kolektif dikenal sebagai Agile karena mereka mempromosikan nilai-nilai tujuan dari Agile dan mereka konsisten dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas. Di bawah ini ialah metode yang paling dikenal. Yang pertama ada Scrum. Scrum merupakan metode pengembangan Agile yang berkonsentrasi terutama pada bagaimana untuk mengelola tugas-tugas dalam lingkungan pengembangan berbasis tim. Metodologi Agile yang paling populer dan banyak diterapkan. Yang kedua ada XP atau Extreme Programming, adalah metodologi Agile yang lebih radikal atau lebih ekstrim seperti namanya, yang lebih fokus pada proses rekayasa perangkat lunak dan mengatasi fase analisis, pengembangan dan pengujian dengan pendekatan baru yang membuat perbedaan besar pada kualitas akhir produk. Yang ketiga ada DSDM. Mungkin metode ini ialah pengembangan Agile yang orisinil dikarenakan sudah ada sebelum istilah Agile ini diciptakan, tetapi benar-benar didasarkan pada semua prinsip yang kita kenal sebagai metode Agile ini. DSDM ini mungkin metodologi Agile yang paling lengkap, di mana Scrum dan XP lebih mudah untuk diterapkan dan diimplementasikan karena mereka menangani aspek yang berbeda dari proyek pengembangan perangkat lunak dan dua-duanya memiliki konsep yang mirip. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik apa itu metodologinya. Di sini saya akan menjelaskan Scrum yang berkonsentrasi khusus pada bagaimana kita mengelola tugas dalam lingkungan pengembangan berbasis tim. Percaya dalam memberdayakan tim dan mampu bekerja di dalam tim kecil. Scrum ini terdiri dari 3 roles dan bertanggung jawab dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama ada Master Scrum yang bertanggung jawab untuk mengatur tim, pertemuan, dan menghilangkan suatu hambatan pada setiap prosesnya.
Yang ketiga, ada pemilik produk. Pemilik produk ini kerjanya membuat produk backlog, memprioritaskan backlog, dan bertanggung jawab untuk penyampaian fungsionalitas pada setiap iterasinya. Yang ketiga, ada Scrum Team. Mengelola pekerjaannya sendiri dan mengatur pekerjaan untuk menyelesaikan setiap proses atau siklusnya. Nah, yang dimaksud setiap siklusnya ini yang disebut tadi sprint atau perputarannya, proses iteratifnya. Nah, di sini ada animasinya ininya, gambarannya, dimana Scrum Team, Scrum Master bekerja Scrum Meeting, Product Owner membuat produk backlog, dan tim yang bekerja. Nah, di sini produk backlog ialah suatu persyaratan yang melacak detail pada setiap persyaratan yang harus diselesaikan untuk setiap rilisan, lalu dipelihara dan diprioritaskan oleh Master Scrum dan harus didistribusikan ke tim Scrum-nya. Lalu tim juga dapat meminta penambahan atau modifikasi atau penghapusan persyaratan baru. Nah, di sini praktek Scrum-nya. Di sini ada sprint planning, yang dimana tadi sprint itu adalah suatu proses iteratif atau berulang. Dan ini dimana ada product backlog, team structure dan capability-nya, business condition. Ya. Alur proses metodologi Scrum. Di sini alur-alurnya adalah setiap iterasi Scrum dikenal sebagai sprint. Product backlog adalah daftar di mana semua detail dimasukkan yang bertujuan untuk mendapatkan tahap akhir produk. Selama setiap proses sprint, item utama dari produk backlog dipilih dan diubah menjadi sprint backlog. Tim bekerja pada tumpukan sprint yang ditentukan. Tim memeriksa pekerjaannya sehari-hari. Dan terakhir, sprint tim memberikan fungsionalitas produknya. Nah, yang selanjutnya ada extreme programming, di mana teknik extreme programming ini sangat membantu ketika ada tuntutan atau persyaratan yang terus berubah dari pelanggan, dan ketika mereka tidak yakin tentang fungsionalitas sistemnya. XP ini menganjurkan perilisan produk dalam siklus pengembangan yang singkat. Secara inheren, meningkatkan produktivitas sistem dan juga memperkenalkan pemeriksaan awal di mana persyaratan pelanggan dapat dengan mudah diimplementasikan. XP mampu mengembangkan perangkat lunak dengan menjaga target pelanggan. Ya, di sini ada alurnya, di mana nanti setiap langkahnya ada project requirement, stories, test case, task, completion, dan di sini ada automate unit testing, di mana di sini ada tahap iterationnya, di mana ada customer input, iteration planning meeting, customer testing, dan acceptance test. Ya, dalam persyaratan bisnis dikumpulkan dalam bentuk riwayat atau story study, dan riwayat disimpan di tempat yang disebut parking lot. Dalam metodologi jenis ini, perilisan didasarkan pada siklus pendek yang disebut iterasi dengan rentang waktu 14 hari. Nah, setiap iterasi ini mencakup fase seperti pengkodingan, pengujian unit, dan pengujian sistem, di mana pada setiap fase beberapa fungsi minor atau utama akan dibangun dalam aplikasi.
Nah, tahapan ekstrim programming ini ada beberapa, yaitu yang pertama perencanaan. Di dalam perencanaan ada pengidentifikasian stakeholder dan sponsor. Yang kedua, perencanaan infrastruktur. Yang ketiga, informasi dan pengumpulan yang berkaitan dengan keamanan, SLA dan kondisinya. Yang kedua, ada tahap analisis. Di dalam tahap analisis ini ada penangkapan riwayat di parking lot, memprioritaskan riwayat di parking lot, memproses riwayat untuk estimasi, menentukan iterasi span atau waktu, perencanaan sumber daya untuk tim pengembangan, dan quality assurance team. Yang ketiga, ada perancangan yang merincikan setiap tugas, mempersiapkan skenario tes untuk setiap tugas, membuat kerangka kerja regression automation. Yang keempat, pelaksanaan atau pengeksekusian. Ada pengkodingan, pengujian unit, pengeksekusian skenario pengujian secara manual, pembuatan defect report, mengkonversi kasus uji regresi manual ke otomatis, review tahap iterasi pertengahan dan akhir. Yang kelima, ada proses membungkus atau wrapping up. Di sini ada small release, pengujian regresi, demo dan review, mengembangkan riwayat baru berdasarkan kebutuhan, dan terakhir perbaikan proses berdasarkan pada akhir komentar review iterasi. Yang keenam, ada penutupan, yaitu dimana ada peluncuran aplikasinya, pelatihan, peluncuran produksi, jaminan-jaminan SLA, tinjauan strategi SOA, dan dukungan produksi. Selanjutnya ada metodologi kristal, di mana metodologi kristal ini ada 3 konsep, yaitu pertama, clustering atau kegiatan yang terlibat dalam fase ini ialah kegiatan dalam menciptakan tim pengembangan, melakukan analisis kelayakan awal, mengembangkan rencana awal, dan menyempurnakan metodologi pengembangan. Yang kedua, ada cyclic delivery. Nah, fase ini adalah fase pengembangan utama terdiri dari 2 atau lebih cyclic delivery selama tim pembaruan dan penyempurnaan rencana perilisan, mengimplementasikan bagian dari persyaratan melalui 1 atau lebih tes program yang mengintegrasikan iterasi dan terintegrasi dari produk yang dikirimkan ke pengguna aslinya. Yang keempat, ada review rencana proyek dan menerapkan metodologi pengembangan. Nah, konsep selanjutnya adalah wrap up atau pembungkusan, di mana aktivitas ini dilakukan dalam menyebarkan ke lingkungan user, review pasca penempatan data, dilakukannya perenungan atau pemikiran secara lanjut. Selanjutnya ada metode pengembangan perangkat lunak dinamis atau DSDM. Nah, DSDM ini adalah pendekatan dari pengembangan aplikasi Rapid Application Development atau RAD, dan menyediakan kerangka kerja penyampaian proyek Agile. Aspek penting dari DSDM ini adalah bahwa pengguna diminta untuk terlibat secara aktif, dan tim diberi wewenang untuk membuat keputusan. Penyampaian produk yang sering menjadi fokus aktif di DSDM. Teknik yang digunakan dalam DSDM adalah teknik time boxing atau berpacu pada waktu, aturan Moskow, prototyping. Proyek DSDM ini terdiri dari 7 fase. Yang pertama ada praproyek, studi kelayakan, studi bisnis, iterasi model fungsional, desain dan pembangunan iterasi, penerapan, dan pasca proyek. Selanjutnya ada feature driven development.
Metode ini berfokus di sekitar mendesain dan membangun fitur. IFDD menjelaskan fase kerja secara spesifik dan singkat yang harus diselesaikan secara terpisah per fiturnya. Hal ini termasuk penelusuran domain, inspeksi domain, promosi untuk membangun inspeksi dan desain kode. Produk yang dikembangkan FDD ini tetap mengikuti hal-hal yang ditargetkan seperti pemodelan objek domain, pengembangan berdasarkan fitur, kepemilikan komponen atau kelas, tim fitur, inspeksi, manajemen konfigurasi, dan pembangunan reguler dan visibilitas dari kemajuan hasil. Pengembangan perangkat lunak Lion. Metode ini berdasarkan prinsip dari produksi yang tepat waktu. Hal ini bertujuan meningkatkan kecepatan pengembangan perangkat lunak dan mengurangi biaya. Pengembangan Lion ini dapat diringkas dalam 7 langkah, yaitu mengeliminasi pemborosan, memperkuat tahap pembelajaran, menunda komitmen, memutuskan selambat mungkin, penyampaian awal, memberdayakan tim, membangun integritas, dan mengoptimalkan keseluruhannya. Ya, itu adalah penjelasan tentang metode Agile. Yang selanjutnya akan saya perbandingkan antara proses Agile, metodologi Agile dan RAD ini. Nah, saya simpulkan bahwa meskipun RAD dan Agile ini berbagi nilai yang sama, berhubungan dengan fleksibilitas, waktu pengiriman yang lebih pendek, dan interaksi dan kepuasan pelanggan yang tinggi, tetapi RAD berfokus pada prototype, sementara Agile ini sebagian besar berfokus kepada penguraian proyek menjadi fitur-fitur yang kemudian disampaikan dalam berbagai sprint selama siklus pengembangannya. Berdasarkan pada keuntungan dan kerugian yang masing-masing dimiliki dari RAD dan Agile ini, RAD sebagian besar cocok untuk proyek yang mempunyai 6 atau lebih sedikit anggota pengembangnya yang sangat terampil, di mana perilisan prototipe diperbolehkan dalam tenggang waktu yang sangat ketat atau singkat. Di sisi lain, metodologi Agile umumnya cocok untuk proyek-proyek dengan rekomendasi kurang lebih dari 20 anggota pengembang, di mana pengiriman fitur tambahan adalah fokus utamanya. Namun, RAD adalah metode perspektif untuk membuat perangkat lunak menggunakan prototipe berturut-turut untuk memperoleh persyaratan dan menyempurnakan aplikasi. Sedangkan Agile, seperti dalam bentuk sebelumnya diperkenalkan, adalah posisi filosofis yang menggambarkan perbedaan antara pendekatan tradisional dan nilai-nilai yang difokuskan oleh praktisi Agile. Ya, akhirnya selesai sudah presentasi saya yang menjelaskan tentang metode Agile ini dalam kuis pertemuan 11. Ya, sepertinya saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.